Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Kita harus mengetahui bahwa Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit sekali. Sehingga dengan demikian kita harus mengoptimalkan potensi pengetahuan yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Siapa yang bertanya? Orang Yahudi. Pada saat pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam dari kota Mekah ke Madinah, kemudian futuh Mekah, kembali ke Mekah, maka ada orang Yahudi bertanya, tentang ruh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berfirman, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Nabi disuruh mengatakan jawabannya seperti itu. Sedangkan kamu itu hanya diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini ada di Al-Qur'anul Karim, Surat Al-Isra ayat 85. Pada kesempatan ini, saya tidak akan membahas atau mendalami tentang ruh, tidak. Tapi hanya ingin mengulas sedikit tentang sebuah frasa yang disebut dengan ilmu yang sedikit. Kita diberikan oleh Allah ilmu yang sedikit dalam ayat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, justru ilmu yang sedikit itu harus dipelajari dan diamalkan. Jadi istilah yang kontemporer sekarang, kita optimalkan potensi ilmu atau pengetahuan yang ada pada diri kita untuk sebesar-besarnya menjadi ibadah kepada Allah. Jadi tidak sia-sia sedetik pun waktu kita, ilmu kita yang kita miliki, semuanya nilainya ibadah. Apakah kita pernah mendengar kisah tentang burung pipit? Pada kisah Nabi Khidir
dan Nabi Musa. Memang kisah ini nggak ada di Al-Quran. Jadi kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir itu ada di Al-Quran, ada di hadis. Ini saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan tentang kisah Musa dan Khidir. Nabi Musa adalah seorang nabi yang kelasnya kelas atas. Bahkan Nabi Musa sebagai rasul. Tapi Khidir bukan sebagai rasul. Ada yang mengatakan bahwa Khidir itu nabi pada zamannya, ya, pada zaman. Dan juga ada yang mengatakan Khidir itu hanya orang soleh yang diberi pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Pada saat mereka bertemu di atas bahtera, Khidir memandang ke arah seekor burung pipit yang hinggap di pinggir perahu atau bahtera yang mereka tumpangi. Lalu burung pipit itu minum sedikit air atau seteguk air. Ada yang mengatakan itu air sungai, ada yang mengatakan itu air laut. Yang jelas mereka bertemu di pertemuan dua laut. Jadi antara hilirnya sungai yang airnya menuju ke laut. Lalu burung tersebut mengambil seteguk air dengan paruhnya. Lalu Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa," karena sebelumnya Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran jelas bahwa Nabi Musa ingin belajar dari Nabi Khidir. Nah, di sini dikatakan oleh Nabi Khidir, "Hai Musa, tiadalah pengetahuanku dan juga pengetahuanmu, kalau digabung pengetahuan aku, pengetahuan kamu, serta pengetahuan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, gak ada apa-apanya dibanding dengan pengetahuan Allah. Melainkan perumpamaannya seperti halnya air yang diambil oleh burung pipit dengan paruhnya. Hanya nempel di paruh. Dan dibandingkan dengan luasnya laut ini, luasnya sungai ini, luasnya air yang ada di permukaan bumi. Coba kita bayangkan perkataan dua insan mulia ini. Bagaimana lagi dengan ilmu kita? Nggak ada apa-apanya. Yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalkan ilmu yang kita punya agar bermanfaat. Tiap jengkal kehidupan kita, tiap detik kehidupan kita manfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan. Jadi bernilai ibadah. Niat ibadah karena Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tiadalah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Menurut firman Allah di surat Al-Isra surat 17 ayat 85. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia adalah objek menarik dalam kehidupan. Kenapa? Karena manusia yang terdiri hanya dua komponen, hanya ruh dan jasad. Gak ada yang lain. Jadi kalau jasad itu adalah hardware, softwarenya adalah ruh. Cuma dua itu. Merupakan objek yang sangat menarik untuk dibicarakan. Semua membicarakan manusia. Bukan hanya karena manusia menjadi pokok permasalahan yang ada di bumi. Pokok permasalahan dalam hiruk pikuk kehidupan di dunia ini. Semua masalah yang membuat manusia. Kenapa umat Nabi Nuh diazab oleh Allah? Karena nggak mau bertauhid. Maka diturunkanlah hujan besar sehingga banjir. Nabi Lut, umatnya juga diazab oleh Allah. Masalahnya manusia. Kenapa? Dia tetap tidak mau mengikuti perintah Allah. Lalu dimusnahkan.
Tapi semua peristiwa besar yang ada di bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang selalu berkaitan manusia. Aktornya manusia. Jadi kalau dibilang dia itu buruk, ya biang keroknya manusia. Kalau dia baik, sebuah kemaslahatan umat, maka aktornya juga manusia. Dilihat dari sisi luar, manusia hanyalah merupakan kumpulan dari kulit, bulu, daging, tulang, dan darah. Gak ada yang lain. Tapi justru ia mempunyai potensi yang luar biasa. Syaratnya apa? Saat ruh masih berada di jasad. Ruh belum meregang dari jasad. Setelah ruh itu keluar dari jasad, nggak ada apa-apanya lagi. Dan batasannya sangat pendek. Allah berfirman, "Qutiral insanu ma akfarah." Celakalah manusia karena dia begitu kufur. Ditanya oleh Allah, "Min ayyi syai'in khalaqah?" Tahu nggak dari mana kamu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqadarah. Sesungguhnya diciptakan manusia hanya dari nutfah. Diciptakan. Lalu ditetapkan kadarnya oleh Allah. Faqadarah. Tsumma amatahu fa'akbar. Summa sabila yasarah. Kemudian dimudahkan jalannya. Setelah diciptakan dari nutfah, hidup sehingga besar, dimudahkan jalannya oleh Allah. Summa sabila yasarah. Tsumma amatahu fa'akbarah. Kemudian dia Allah mematikan dan menguburkannya. Selesai. Pada saat dimatikan, nyawa diambil, nggak ada apa-apanya lagi. Waktu itu begitu singkat. Jadi potensi yang tadinya ada selesai. Mau kemana lagi? Usia umatku, kata Nabi Muhammad, hanya sekitar 60-70 tahun. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, dengan akal budi yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah anugerahkan kepada manusia, menjadi manusia itu punya potensi yang luar biasa. Hal ini menjadi manusia, menjadi makhluk dengan predikat makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Ya malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini." Lalu para malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menciptakan orang atau manusia yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah sesamanya di sana? Sedangkan kami, malaikat lalu bertasbih kepada Allah, memujimu dan mensucikan namamu." Lalu Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah Maha tahu. Jadi apa yang Allah lakukan tidak patut bagi manusia mempertanyakannya. Gak usah kita tanya kenapa Allah menciptakan manusia yang kerjanya hanya bertumpahan darah. Malaikat bertanya aja Allah mengatakan, "Sungguh aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui." Apalagi manusia. Lihat surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu lanjutnya, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Tsumma aradahum 'ala al-malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda. Jadi permulaan sebuah deklarasi. Allah mentontonkan kepada para malaikat bahwa Allah menciptakan manusia yang namanya Adam
Lalu Allah ajarkan manusia nama-nama. Semua nama. Nama di sini yang menggambarkan ilmu pengetahuan. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya Allah berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Ya, para malaikat. Jika kamu adalah yang benar. Jadi karena malaikat itu pertama sudah protes, kenapa Allah menciptakan manusia yang kerjaannya bertumpah darah? Lalu Allah memberikan kepada Adam pengetahuan. Setelah diberikan, ditanya kepada malaikat, coba kalian sebutkan pengetahuan yang telah aku berikan kepada Adam. Lalu lanjutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu mereka para malaikat menjawab, maha suci engkau. Takut malaikat. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sungguh engkau adalah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah yang selama ini setiap Selasa diajarkan, disampaikan oleh Ustadz Askai. Pada pasal 83 disebutkan tentang tema kedudukan hamba di sisi Allah. Beliau berkata, "Iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fa anzur maza yukimuka fi." Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi dia, di sisi Allah, maka perhatikan di dalam bagian apa Allah menempatkan kamu. Jadi sini kita disuruh berpikir, kedudukanmu di sisi Allah. Ini peran kita ada di mana? Kita diminta berpikir. Lalu hikmah ini bisa diartikan ada dua kedudukan. Yang pertama secara umum, apabila engkau termasuk golongan orang yang beruntung dan diterima, Allah akan menjalankan kamu pada apa-apa yang selalu menjadikan Allah redha kepadamu. Itu secara awam. Jadi contohnya apa? Allah jadikan Allah redha kepada kita selalu taat dalam beribadah, contohnya. Namun apabila kamu termasuk ahli celaka, orang yang celaka yang nantinya akan menjadi penghuni neraka, maka Allah akan menjalankan kamu pada perkara yang menjadikan Allah murka. Yang kedua, khas, secara khusus, jika kamu ingin mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di hati kita. Kita bagaimana memandang Allah itu di hati kita sebagai apa? Allah sebagai Rabb, Allah sebagai zat yang patut kita ibadahi. Tidak ada sekutu baginya. Maka kita tidak boleh berlaku syirik, menduakan Allah pada saat kita beribadah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam hati. Jadi kita harus tahu, maka sesungguhnya Allah menundukkan hambanya sebagaimana hamba itu menundukkan Allah dalam hatinya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berprasangka baik kepada kita. Lalu ada seorang ulama
Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seseorang hamba itu dapat melakukan ketaatan, ya, taat ibadah kepada Tuhan atau kepada Rabb-Nya menurut kedudukannya di sisi Tuhan, di sisi Allah, lalu atau perasaan imannya kepada Allah. Bagaimana kita merasakan diri kita, iman kita kepada Allah? Saya pernah memberikan kajian iman Abu Bakar As-Siddiq tertinggi di antara manusia setelah Rasulullah. Apabila imannya Abu Bakar diletakkan di sebuah timbangan dibandingkan dengan iman seluruh umat di sebelah timbangan yang lain, maka imannya Abu Bakar masih lebih berat daripada semuanya. Atau kedudukan Allah atau Rabb di dalam hatinya. Jadi ini kita harus memahami bagaimana kita memandang Allah, zat yang menciptakan kita, bukan sekedar bisa disamakan oleh makhluk, bukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada istilah dalam syariat Islam yang disebut muhibbin. Muhibbin adalah seorang hamba yang cinta Allah sehingga Allah juga cinta dia. Dalam Al-Quran disebut Allah cinta dia karena dia cinta Allah. Allah redho dia karena dia redha Allah. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran adalah sahabat. Apabila sudah tertanam dalam hati pengaruh cinta kita kepada Allah, maka hati itu akan menjadi baik. Karena kita udah cinta kepada Allah, pasti apa yang Allah inginkan kita laksanakan. Kita kalau cinta seseorang, cinta anak kita, minta apa aja dikasih, dibelikan. Cinta kepada istri, minta apa aja dikasih. Lama kita ada uang untuk memberikan itu. Ini begitu juga. Ini tamsilnya seperti itu. Kemudian kalau hati itu sudah baik, maka akan berpengaruh dampaknya kepada seluruh tubuh. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka akan baik seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka akan buruk seluruh tubuh. Bagaimana yang Nabi SAW sabdakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, atau juga sering disebut dengan hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua macam hamba Allah yang mempunyai kalbu seperti ini, memiliki hati seperti ini. Saya akan ambil ini dari Al-Quran, bukan dari katanya. Yang pertama disebut dengan muqarrabin, yang kedua abrar atau al-abrar. Tentang muqarrabin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Waqiah surat 56 ayat 10, was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Gak boleh ngiri. Di sini, maaf, ada banyak yang lebih tua dari saya, beragama Islam lebih dulu dari saya. Selama orang tersebut masih beriman kepada Allah, masih sholat, maka saya harus menghormati mereka. Karena yang lebih dulu beriman daripada saya. Kalau dalam Al-Quran disebut yang paling dahulu adalah sahabat. Setelah Nabi dideklarasikan, ya, diangkat sebagai Rasul, lalu menyebarkan agama, yang paling
dulu beriman, adalah sahabat. Dan Abu Bakar menyatakan imannya tanpa jeda. Langsung mengiyakan. Jadi ini ada surat Al-Waqiah ayat 10. Ulaikal muqarrabun. Kata-kata al-muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Jadi yang pertama tadi, orang yang hatinya baik, tentunya dia muqarrabun. Muqarrabun atau muqarrabin adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itu berada di surga yang penuh kenikmatan. Tempat tinggal mereka nantinya ada di surga yang penuh kenikmatan, dan mereka akan abadi di sana. Kalau kita ingin, kita bisa mengikuti jejak mereka. Karena di dunia ini sebentar, ngapain kita tahan-tahan hidup di dunia lama-lama, tidak beribadah kepada Allah. Karena kita menabung untuk akhirat kita. Ada orang mencibir kita, biarkan saja. Bahkan kita doakan. Kita mendoakan manusia tanpa manusia itu tahu, itu nilainya sangat tinggi. Dalam Al-Quran, Allah memberi gelar spesial kepada orang-orang yang berbakti. Jadi yang kedua adalah orang yang berbakti, atau disebut dengan al-abrar. Yang pertama al-muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah. Tadi di surat Al-Waqiah ayat 10 sampai 12. Kemudian al-abrar, mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan juga akan dibalas dengan berbagai kenikmatan di surga kelak. Sebagaimana salah satunya diterangkan dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan setiap hari Jumat rakaat kedua dibacakan oleh imam. Rakaat pertama imam membacakan surat As-Sajdah. Lalu di rakaat keduanya dibacakan surat Al-Insan. Kalau kita maknai artinya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi campurannya adalah disebut air kafur. Bukan kapur ya. Kita kapur artinya lain lagi. Air kafur dalam Al-Quran. Kafura. Al-Quran surat Al-Insan surat 76 ayat 5. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air kata Allah yang ada di dalam surga, air kafur yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi mata air itu memancar. Yang diminum hanya oleh hamba Allah yang saleh. Al-abrar, orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, tentunya kita tidak akan masuk surga. Dan kita tidak akan merasakan bagaimana lezatnya air kafur. Surat Al-Insan ayat 6. Selanjutnya, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu memenuhi nazar. Jadi orang-orang yang disebut dengan abrar di sini, selain mereka nanti menikmati surga dan meminum air kafur dalam surga, mereka juga memenuhi nazar. Jadi kalau kita bernazar, kita penuhi nazar kita. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nggak ada yang luput. Merata di sini, nggak ada yang luput. Semua kena azab. Pada saat kita tidak abrar, tidak berbakti kepada Allah. Al-Quran surat Al-Insan ayat 7. Jadi dari mulai ayat 5, ayat 6, ayat 7. Jadi mereka memenuhi nazar.
wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. Dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Al-Insan ayat 8. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tekankan orang abror itu kalau memberikan makanan kepada orang lain, apa-apa yang dia sukai. Kita seringkali terbalik. Ada dua makanan, satu masih baik, roti, yang satu besok expired. Yang dikasih kepada tetangganya yang mau expired. Punya buah, baru beli satu sisir pisang, tapi yang dikasih ke tetangganya pisang yang kemarin dibeli, yang sudah mulai mau busuk. Kita tidak abrol. Kalau kita melakukan hal seperti itu, wa yut'imuna ta'am, jelas disebut ala hubbihi, yang kita sukai, miskinan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan juga tawanan. Kalau kita bisa berlaku seperti itu, maka kita masuk abrol. Memilihkan sesuatu, ada yang baik, ada yang kurang baik. Cari yang kurang baik, kita makan sendiri. Yang baik kita kasih saudara kita. Lalu di ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Setelah memberikan yang baik, ini orang-orang abror ini, dia berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, tidak ada yang lain. Orang abror itu berpikir keridhaan Allah. Karena kalau Allah ridho kepada dia, maka saya sering bilang, selesai permasalahan kita untuk menggapai surga. Kalau kita benar-benar bertekad ke arah sana. Sesungguhnya kami tidak mengharapkan balasan. Dan juga ucapan terima kasih aja nggak mau. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Pengucapan rasa syukur aja nggak mau. Jadi tidak mengharapkan itu. Kalau orang mengucapkan syukur, udah dia terima, tapi dia tidak mengharapkan. Saya kasih ini biar dibilang baik, mengharapkan balasan tidak, mengharapkan balasan tidak, untuk dibilang baik buat apa? Ucapan hanya oleh manusia. Yang paling penting adalah nanti jaza dari Allah. Wala syukura, ucapan terima kasih pun nggak mau. Lalu di surat Al-Insan ayat selanjutnya, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan, katanya, pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam. Nanti ini keadaan di yaumul mahsyar. Orang-orang berwajah masam kan artinya orang yang amalnya sedikit, yang siap-siap akan dicemplungkan ke neraka. Ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan, susah mereka karena wajahnya masam. Mereka akan menghadapi azab di neraka, akan penuh kesulitan. Lalu di ayat terakhirnya, fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi walaqahum nadratau wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan pada hari itu. Jadi kalau orang-orang dibangkitkan di padang mahsyar dengan telanjang kaki, tidak berpakaian, bahkan ada hadis menyatakan tidak berkhitan. Jadi kita kembali ke asalnya. Setelah sangkakala kedua ditiupkan, mereka akan susah. Suami
tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, begitu juga anak dengan orang tua. Maka Allah akan melindungi orang-orang yang abror tersebut. Orang yang memberi makan yang baik kepada saudaranya, memenuhi nazar, dari kesusahan hari itu. Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan, bukan wajah yang masam, tapi justru wajahnya ceria dan kegembiraan. Inilah kan sebuah kehidupan nanti yang mungkin kita jarang mengupas itu, jarang memikirkan pada saat kita berada di kehidupan dunia. Maka kita lupa kehidupan akhirat yang seharusnya setiap detik kehidupan kita, maka harusnya niat ikhlas untuk ibadah kepada Allah agar kita diberikan balasan yang baik oleh Allah dan kita menjadi orang yang muqarrabin dan juga abrar. Jamaah dimakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.